Sigue merupakan bulan Imlek yang terbaik bagi para pemikir khususnya dan para pebisnis pada umumnya untuk melahirkan kreativitas sekaligus juga mengemukakannya sebagai sebuah gagasan-gagasan. Mengingat bahwa prinsip kini mudah tergoyahkan, maka kita disarankan agar kita kerap memakai baju berwarna hijau dominan bercorak putih ataupun sebaliknya. Terutama ketika sedang memanuverkan gagasan atau kreativitas ataupun ketika sedang bertransaksi bisnis. Di bulan Imlek yang keempat, Anda dikhawatirkan gabang terhadap tujuan Anda. Nah, untuk itu Anda patut meyakinkan diri dan jangan terkecoh oleh pandangan-pandangan yang asal-asalan, tidak ada pangkal, tidak ada ujungnya. Para pemirsa sekaliannya yang baik hati dimanapun Anda berada, terutama Anda yang setia mengikuti ramalan bisnis pada YouTube channel FSA dan juga tentunya video-video feng shui lainnya. Dan terlebih lagi, Anda yang juga menggunakan buku ramalan dan kalender Imlek tahunan sebagai panduan dalam berbisnis. Memang tidak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki era Sigue yang berentang waktu mulai 19 Mei 2023 hingga 17 Juni 2023. Tahun kelinci air, Anda tentunya masih ingat, kata kuncinya berbunyi keyakinan semu, syarat emosi, dan wasangka. Nah, pada setiap bulan Imlek ya tentu juga memiliki kata kunci masing-masing. Sigue berkata kuncikan berbeda gagasan, rapatkan celah kekeliruan. Boleh dibilang dalam rentang waktu di mana keyakinan terasa semu, namun gagasan masih dapat juga dilahirkan. Dan gagasan itu mencuat pada bulan Imlek yang keempat. Oleh sebab itu, saya hendak menjabarkan bagaimana dinamika bisnis keseluruhannya dalam bentangan seringkas mungkin agar Anda memahaminya dengan baik. Saya menggarisbawahi satu kalimat: gagasan relatif stabil, kreativitas berpeluang memuncak. Gagasan atau hasil pemikiran kita semua tentunya, terutama sebagai pebisnis, dalam lingkupan seluas-luasnya. Apa makna seluas-luasnya dalam konteks bahasan ini? Tentu saja bukan hanya Anda pebisnis yang berdagang jual beli, melainkan juga Anda yang bekerja, berprofesi sebagai birokrat, teknokrat, ya, ilmuwan dan lain sebagainya. Ya, di sepanjang awal tahun kelinci air Imlek 2574 ini memang boleh dibilang lebih berperan aktif. Jadi yang dimaksudkan lebih berperan aktif di sini adalah gagasan atau hasil pemikiran pada Sigue, ya, dibandingkan dengan kepiawaian misalnya pada era Chiague, Jigue, Lunjigue, bahkan Sague yang baru saja berlalu, ya. Nah, tidak mengherankan kalau kesimpang siuran ide pun kerap akan mencuat ke permukaan, karena setiap orang berusaha akan mengemukakan gagasannya masing-masing. Nah, tetapi terlepas daripada itu, apakah gagasan tersebut, ya,
di kemudian berdampak baik ataupun buruk, lebih berperan, ya, tadi dikatakan lebih berperan aktif, tentu saja bisa dimaknai sebagai dapat diandalkan, dapat diberdayakan tentu saja oleh yang mempunyai atau melontarkan gagasan tersebut. Pada Sigwe, bulan Imlek yang keempat, seperti tadi telah disampaikan, berentang waktu mulai 19 Mei 2023 sampai dengan 17 Juli 2023. Ide atau gagasan-gagasan tersebut masih tergolong berkestabilan. Ya. Nah, yang berbeda adalah kalau sebelumnya kreativitas dan daya cipta tidak berkondisi sebanding dengan gagasan-gagasan yang tadi berkestabilan di sepanjang era-era tadi yang terus saja meningkat. Nah, di bulan Imlek yang keempat ini potensi untuk berkesetaraan sangat memungkinkan. Nah, sampai di sini jelas bahwa Sigwe merupakan bulan Imlek yang terbaik bagi para pemikir khususnya dan para pebisnis pada umumnya untuk melahirkan kreativitas sekaligus juga mengemukakannya sebagai sebuah gagasan-gagasan. Saya juga hendak menggoreskan satu kalimat, kestabilan disiplin. Jadi disiplin yang stabil memantapkan tujuan dan meningkatkan kesuksesan. Gagasan dan kreativitas memang baru bisa berhasil apabila diupayakan dengan sebaik mungkin agar tidak tersia-siakan tentunya. Nah, untuk mewujudkannya tentu saja butuh semangat yang terus-menerus hingga kelak takkan mudah terlelap, terbuai, atau menguap karena kemalasan, karena lamunan, ataupun dikarenakan hayalan. Nah, kendati begitu, Anda tidak patut merasa terlampau khawatir. Walau semangat pada saat di sini tentu saja adalah tanggal-tanggal tertentu, ya, di mana kita atau Anda bisa terderak ciong, ya, hingga mudah tererosi rasa malas ataupun hayalan. Asalkan tujuan telah kita torehkan, kita rencanakan, maka kedisiplinan pun akan terkondisi dengan sendirinya pula. Ya. Nah, masalahnya prinsip dan target tujuan pada Sigwe ini diramalkan berpotensi melemah. Ini yang harus diwaspadai. Ya, pada satu sisi gagasan meningkat, kreativitas juga meningkat. Namun pada sisi yang lain, prinsip dan ambisi menurun. Ya, kedisiplinan stabil atau bahkan bisa memuncak dengan teramat sangat. Bahkan bukan tidak mungkin prinsip dan target tujuan atau ambisi tadi di masa Sigwe ini bisa melorot hingga ke kadar atau ke taraf yang cenderung sangat mengkhawatirkan. Ini yang patut kita waspadai benar. Sampai di sini, para pemirsa sekalian yang baik hati, dapatlah kita simpulkan bahwa gagasan dan kreativitas berpeluang besar dilahirkan, diciptakan pada Sigwe ini. Dengan kata lain, asalkan kita berkehendak, maka gagasan mudah kita lahirkan, kreativitas mudah kita wujudkan. Namun, apabila gagasan ataupun kreativitas tersebut tidak bersandar, tidak disandarkan pada prinsip yang benar-benar kuat, tidak juga dipegang dengan teguh, dikhawatirkan kelak hanya akan menjadi gagasan dan kreativitas asal bunyi belaka, ya, alias hanya bisa dibicarakan
tetapi tidak bisa diwujudkan. Sadar bahwa kecenderungan serupa itu kini diramalkan berpotensi jauh membesar atau makin bertumbuh marak sebagai pebisnis, apalagi yang berada di tampuk pimpinan nih. Ya, kita tidak patut asal percaya pada gagasan kreativitas apapun, apalagi yang terkesan asbun tadi, ya. Nah, bahkan terhadap gagasan ataupun kreativitas yang Anda hasilkan sendiri nih, yang kita peroleh sendiri, bukan yang kita dapatkan dari pihak lain. Tak pantas pula kalau kita upayakan dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuan kalau keyakinan kita sendiri belum terbulatkan. Terlebih kalau masih dirasakan bertentangan dengan prinsip diri sendiri, apalagi dengan prinsip perusahaan. Ya, selain itu, target tujuan Anda pun patut direncanakan dengan matang terlebih dahulu. Ini penting agar kelak terhindar atau tidak mudah terperangkap penyimpangan yang tak diperkirakan sebelumnya. Dengan kata lain, gagasan dan kreativitas tadi di bulan Imlek yang keempat ini akan membuahkan hasil maksimal, atau setidaknya sesuai dengan harapan kita kalau awal pelaksanaannya memang telah kita sesuaikan dahulu dengan prinsip diri kita, prinsip perusahaan, hingga benar-benar berambisi dan berkepastian tujuan. Nah, ada satu solusi yang mungkin patut kita garis bawahi agar kesemua hal yang bersifat positif tersebut dapat kita wujudkan dan tentu saja dapat bermanfaat bagi sepak terjang demi kesuksesan kita semua. Mengingat bahwa prinsip kini mudah tergoyahkan dan keyakinan semu pada tahun kelinci air pun masih terus saja membayangi benar, maka kita disarankan agar kita kerap memakai baju berwarna hijau dominan bercorak putih ataupun sebaliknya, ya, terutama ketika sedang memanuverkan gagasan atau kreativitas ataupun ketika sedang bertransaksi bisnis. Nah, dikatakan tadi berwarna hijau dominan, bercorak putih ataupun sebaliknya. Jadi yang benar harus dominan hijau bercorak putih atau dominan putih bercorak hijau. Kita lihat. Andai kata prinsip Anda yang merasa lemah, terasa kok gua gampang dihasut gitu ya, yang Anda harus utamakan adalah dominan hijau, putih yang adalah coraknya. Namun kalau Anda merasa, gua sih yakin nggak akan gua terhasut, tetapi kenapa ya gua rasanya nggak yakin untuk satu tujuan ini loh, ambisi gua lemah nih. Nah, disitulah Anda harus mendominankan baju warna putih dengan corak warna hijau. Nah, ini patut dipahami ya. Tapi di samping itu tentunya kita patut pula mempedomani apa yang dikemukakan pada ramalan show yang akan kita sampaikan berikut ini. Tentu saja kalau Anda memiliki buku ramalan tahun kelinci air Imlek 2574 ataupun kalendernya, saya berharap kedua hal tersebut, buku dan kalender, dijadikan sebagai landasan ataupun pijakan utamanya. Oke? Sio kelinci. Saya sio kelinci bagaimana nih? Katanya kancong gitu ya. Memang, tetapi bukan berarti kan Anda tidak memiliki peluang yang baik. Sepanjang Anda bisa mengikuti
bagaimana kondisi bulanannya, tentu saja peluang-peluang itu tetap ada. Nah, memang di bulan Imlek yang keempat ini, Anda patut berhati-hati. Karena rezeki Anda memang rentan terkoreksi. Kenapa bisa terkoreksi? Kalau sikap gampangan tidak Anda hindari. Artinya apa? Artinya di bulan Imlek yang keempat ini Anda mudah sekali bersikap gampangan, berperilaku gampangan, gampang yakin, gampang percaya, gampang keluar duit. Nah, yang gampangan-gampangan ini semua harus Anda introspeksikan apakah perlu atau tidak. Itu nomor satu ya. Nah, kemudian campur adukan hal-hal pribadi dan bisnis bisa datangkan rugi. Jadi di sini Anda harus tahu benar untuk membedakan mana kepentingan yang pribadi dan mana yang kepentingan bisnis. Jangan diaduk-adukan. Jangan sampai karena Anda tidak tega menolong seseorang, kemudian keuangan perusahaan yang harusnya untuk perputaran bisnis Anda gelontorkan ke pihak lain yang bersifat pribadi tadi. Ini tentu saja keliru besar dong ya. Nah, kemudian mantapkan tujuan. Jangan terkecoh pandangan tak berujung tepi ya. Jadi selain hal yang tadi, di bulan Imlek yang keempat Anda dikhawatirkan gabang terhadap tujuan Anda. Nah, untuk itu Anda patut meyakinkan diri dan jangan terkecoh oleh pandangan-pandangan yang asal-asalan, tidak ada pangkal, tidak ada ujungnya. Oke, sukses untuk Anda sekalian ya. Shio Naga. Ya, memang Shio Naga diramalkan sebagai salah satu shio yang di tahun kelinci air ini memiliki peluang yang sangat baik. Bahkan, walaupun di bulan Imlek yang baru saja berlalu, potensi terkoreksi memang ada. Di bulan Imlek yang satu ini, di bulan Imlek keempat ini, untuk merehabilitasi, meningkatkan kembalinya, itu tidaklah begitu suka gitu ya. Nah, rezeki memang tak patut ditampik. Nah, yang dikhawatirkan Anda menampiknya gitu toh. Nah, rezeki tak patut ditampik, peluang jangan sampai terabaikan. Nah, di sini satu hal yang patut Anda yang bershio naga ya betul-betul menggarisbawahinya dan dicamkan benar, jangan sampai Anda menampik rezeki atau gamang terhadap peluang yang sedang Anda hadapi ataupun yang agak tersembunyi begitu ya. Buang sikap tinggi hati. Itu semua bisa terjadi karena mungkin Anda begitu angkuh, begitu merasa luar biasa hebat gitu ya. Nah, sikap-sikap semacam ini adalah hambatan. Jangan sampai terjadi. Ya. Buang sikap tinggi hati agar tiada kendala merancukan pijakan. Kalau Anda tinggi hati, maka pijakan Anda, langkah Anda bisa menyimpang. Ketatkan fungsi kontrol, kendali aktivitas pun takkan tergadaikan. Nah, kalau fungsi kontrol terketatkan, maka aktivitas Anda akan terkendali dan tak akan mungkin menyimpang walau dihasut oleh siapapun ya. Jangan sampai peluang Anda yang meningkat di bulan Imlek yang keempat si gue ini buntut-buntutnya diambil oleh pihak lain. Waspada toh, agar keberuntungan Anda terus meningkat. Shio ular ya. Anda yang bershio ular ya, rezeki memang di bulan Imlek yang keempat ini relatif sukar distabilkan. Walaupun dalam 2 bulan Imlek belakangan ini Anda memang berkestabilan. Nah, supaya semuanya itu tetap bisa distabilkan, boleh stabil tapi tak boleh menurun, boleh meningkat ya. Nah, untuk itu
Anda patut mengupayakannya dong ya. Rezeki suka distabilkan kalau sikap serakah tak dienyakan. Rupanya yang bikin Anda tuh bisa melorot di bulan Imlek yang keempat ini karena sikap serakah. Kalau Anda sikap serakah, Anda bisa salah langkah di bulan Imlek keempat ini. Jadi kehati-hatian patut Anda kedepankan. Jangan main tubruk aja. Mentang-mentang ini peluang besar, langsung hajar. Harus Anda seksamai benar. Sepak terjang pantas ditingkatkan. Memang sepak terjang boleh ditingkatkan, asal jangan kesusu. Ya, asal tujuannya telah dimasifkan pula. Jadi, kalau Anda tidak kesusu dan tujuannya sudah betul-betul jelas, nah, itulah Anda boleh kejar dengan segenap kemampuan, segenap tenaga. Ketegasan takkan bermanfaat, justru bisa cuatkan kerancuan. Jadi kalau Anda gampang rancu, gue mau ngapain nih? Itu indikasi Anda telah tergesa-gesa. Anda harus waspada, jangan sampai terperangkap oleh siasat orang lain ya. Nah, oleh sebab itu, di bulan Imlek keempat ini Anda patut memiliki rencana yang lebih objektif, makin objektif ketimbang sebelumnya, agar kestabilan dapat Anda torehkan. Sukses selalu. Sio kuda. Sio kuda memang diramalkan sebagai salah satu sio yang kurang selaras di tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Namun demikian, pada beberapa bulan Imlek di awal tahun ini, tampaknya penurunan yang fatalis dibandingkan tahun lalu relatif tidak terlalu jauh ya. Bahkan dibandingkan bulan lalu, bulan ini pun tampaknya akan bisa dan mudah Anda stabilkan. Dan untuk itu, rezeki tentu saja patut Anda syukuri benar. Namun, ambisi harus selalu ditekadkan. Artinya apa? Artinya, peluang untuk Anda meningkatkan keberhasilan masih terbuka, ya. Yang penting, pada masa ciong ini, Anda jangan membuat awalan sesuatu yang betul-betul bersifat baru. Walau kendala datang bertubi. Jadi, di bulan Imlek keempat ini pun Anda diramalkan kendalanya lebih besar ya dibandingkan sebelumnya. Hasutan tidak pantas dipedulikan. Orang mau bilang apapun, orang mau merusak image kita misalnya, ataupun apapun yang dilakukan demi menjatuhkan kita, dihasut apapun, kita nggak perlu peduli ya. Kita harus tetap menyongsong masa depan dengan tekad ambisi yang patut disyukuri tadi. Genggam yang di tangan, jangan tergiur hal yang belum berkepastian. Jadi untuk masa Sigwe ini, Anda harus dan lebih mengutamakan yang sudah berkepastian daripada yang masih dalam skala perspekulasian ya. Jadi Anda patut mencari aman terlebih dahulu demi kelangsungan kesuksesan yang berjangka panjang. Sukses selalu. Sio kambing. Rezeki kian meningkat. Iyalah, Anda yang bersio kambing kan memang diramalkan sebagai sio yang di tahun kelinci air ini mempunyai banyak kesempatan baik. Itu sebabnya Anda sebaiknya tidak menyia-nyiakan rentang setahun ini. Begitu pula rentang pada bulan Imlek yang keempat ini, di mana peningkatannya diramalkan akan sangat signifikan ya. Rezeki kian meningkat asalkan prinsip selalu terjunjung tinggi. Rupanya ada satu hambatan yang bisa
merusak keberuntungan Anda, yaitu kalau Anda menggadaikan prinsip, ya. Jadi prinsip harus dipegang teguh. Paling tidak Anda jangan sampai terhasut oleh apapun yang di luar pemikiran Anda sendiri. Bulatkan tekad, targetkan ambisi demi kelancaran manuver aksi, ya. Jadi tekad Anda harus Anda targetkan, bulatkan demi apa yang Anda yakini, ya, agar aksi Anda tidak akan menyimpang. Dampak positifnya pun tentu saja tak akan ya dirasakan di era terkini saja, tapi bisa hingga nanti. Ingat ya, kuncinya adalah memegang prinsip. Sukses selalu. Sio monyet. Ya, memang sio monyet tidak termasuk lagi dalam daftar ketidakselarasan. Anda sudah bebas siong. Ya, namun dan kendati Anda diramalkan memiliki keberuntungan yang terkoreksi di bulan Imlek yang keempat ini, penurunannya boleh dibilang tidak akan fatalis. Dalam artian, prospek Anda, kesuksesan Anda masih dapat diandalkan lebih daripada sekedar cukup baik. Ya, namun rezeki memang bisa melorot tajam kalau ingat ya, pelorotan tadi, penurunan yang tadi dianggap kecil, yang tidak fatalis bisa menjadi sangat fatalis penurunannya kalau arogansi sukar dikendalikan. Artinya apa? Anda tuh gampang semena-mena di bulan Imlek yang keempat ini. Ingat, semena-mena memaksakan kehendak itu semua tidak boleh terjadi. Anda harus bisa menahan kecenderungan semacam itu sejak awal, ya. Spekulasi memang tidak berpantangan sih, asalkan syarat perhitungan. Jadi walaupun arogansi ada, ya, spekulasi masih bisa diandalkan, ya. Tapi perhitungannya harus lebih ketat loh dibandingkan bulan-bulan Imlek yang lalu, ya. Nah, untuk itu hindari hayalan agar matematika logis pun takkan terrancukan. Jadi di bulan Imlek yang keempat ini, selain Anda dikhawatirkan menjadi seorang yang arogan, Anda pun dikhawatirkan menghayal terlalu jauh, kepengen menjadi orang yang luar biasa, sukses, ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ya, mungkin di bulan depan itu bisa Anda wujudkan, tapi jangan di bulan ini karena hambatannya bisa menggulingkan keberuntungan kita sendiri. Paham toh? Sukses selalu. Sio ayam. Sio ayam memang diramalkan sebagai sio yang di tahun kelinci air ini paling banyak masalah, paling tertekan oleh deraan, ya, berbagai hambatan yang tidak karuan, ya. Nah, oleh sebab itu Anda harus selama setahun ini, sepanjang setahun ini, berhati-hati, ekstra waspada. Namun dalam keekstra waspadaan tersebut Anda harus sigap. Kenapa? Karena dalam 2 bulan belakangan ini kemampuan Anda untuk meningkatkan kesuksesan itu luar biasa besar. Nah, di bulan Imlek yang keempat ini kestabilan dibandingkan bulan lalu atau bahkan peningkatannya itu masih terbuka lapang. Jadi rezeki memang mudah distabilkan kalau aksi perfeksionis bisa disingkirkan. Garis bawahi loh, aksi perfeksionis. Jadi Anda maunya ini perfect, itu perfect, itu perfect. Di tahun yang tidak selaras ini, Anda yang memang cenderung sebagai seorang yang perfeksionis, ya, itu harus dipahami lah. Jangan diburu lah itu perfeksionis. Karena dalam kondisi ciong, kemungkinan untuk
mewujudkannya itu akan jauh sekali. Jadi Anda cukup puas kalau itu memang kualitasnya cukup oke lah. Ya, standar Anda harus dikurangi dikit demi kesuksesan yang berkesinambungan. Nah, gairah kerja memang meningkat, ya. Sikap ketergantungan tak berkepatutan. Jadi, gairah kerja Anda meningkat, tapi di bulan Imlek ini selain aksi perfeksionis, Anda juga jadi tergantung kepada orang lain, ya, untuk ini harus begini, ini harus begitu. Jangan, karena itu tidak berkepatutan. Anda harus lebih bersikap mandiri untuk menggolkan berbagai peluang yang tersedia di bulan Imlek keempat ini. Tajamkan pengamatan Anda agar kreativitas tak sukar diberdayakan. Nah, kalau pengamatan Anda tajam, maka kreativitas di era yang ciong ini pun akan juga mampu Anda berdayakan hingga mendatangkan keberuntungan di luar perkiraan Anda sendiri. Sukses selalu. Sio anjing. Rezeki Anda berpotensi naik cukup signifikan, ya, dibandingkan dengan bulan Imlek yang lalu. Namun mungkin susah untuk menembus Imlek yang sebelumnya kalau Anda tidak turun tangan sendiri, ya. Jadi rezeki naik signifikan asalkan Anda turun tangan, ya. Turun tangannya lebih digencarkan. Jangan cuma sewaktu-waktu, oh lagi penting doang gitu, ya. Oh lagi kepengen doang, jangan. Tapi memang patut direncanakan dengan sematang mungkin agar turun tangan itu menjadi sebuah kesinambungan, sebuah habit, ya. Jangan cuma asal-asalan. Tajamkan fungsi kontrol, pengeluaran pantang disembarangkan. Nah, di bulan Imlek keempat ini, Anda harus kontrol, ya, keuangan Anda, jangan sampai gegabah dalam memberdayakannya, ya. Jangan disembarangkan untuk hal-hal yang sifatnya sekunder, apalagi tertier. Udah deh, ya, tolak dulu deh, ya. Khawatir terhadap hal dan peluang yang baru, ya tentu saja sungguh berkekeliruan. Jadi di bulan Imlek yang keempat, Anda diramalkan bakal memperoleh sesuatu yang beda daripada biasanya. Apapun itu, apakah itu peluang atau sesuatu yang lain yang mungkin tidak menguntungkan di bulan ini, tapi akan menguntungkan di masa yang akan datang. Nah, ini harus betul-betul kita pegang, jangan kita abaikan. Kita harus pertimbangkan dengan matang. Dan kalau kita maju mundur, begitu terlampau khawatir, ya, tentu saja ini keliru dan tidak bermanfaat untuk masa jangka panjang. Ya, sukses selalu. Sio babi. Dari semua sio, 12 sio, ada 4 sio yang diunggulkan. Dan Anda yang bersio babi tampaknya memiliki peluang yang lebih daripada yang ketiga lainnya. Nah, di bulan Imlek yang keempat ini, sebetulnya prospek Anda itu lemah. Namun, tidak sulit untuk distabilkan. Maka dikatakan rezeki Anda relatif stabil kalau upaya tak pernah terspekulasikan. Nah, yang menjadi aral rintangan yang betul-betul bisa merusak masa depan Anda kalau Anda berspekulasi, apalagi terhadap hal-hal yang memang di luar kemampuan nalar atau, ya, di luar apa yang Anda kuasai, ya. Ini betul-betul Anda sama saja dengan mencari masalah terhadap diri sendiri, ya. Tolong ini di garis bawahi dan tolong agar tidak dilanggar karena kecenderungannya cukup besar terjadi. Ambisi rentan hilang tujuan. Sikap tenang agar terkendalikan. Jadi
ambisi Anda bisa gamang di tengah jalan, dan untuk itu Anda butuh ketenangan. Karena untuk mencapai ketenangan di bulan Imlek yang keempat ini memang tidaklah gampang seperti dikatakan. Nah, Anda harus siap sedia untuk bersikap tenang. Apabila Anda merasa gamang, Anda harus sudah siap untuk menghadapinya agar segala sesuatunya bisa Anda kendalikan. Sebagus apapun ide kreativitas yang Anda miliki, janganlah dahulu Anda manuverkan. Sikap sabar perlu Anda terapkan. Untuk itu, Anda perlu betul-betul berhati-hati agar potensi Anda di kemudian jauh lebih gemilang daripada sebelumnya. Sukses selalu. Sio tikus. Sio tikus ada ciong kecil ya. Nah, ciong kecil ini yang patut diwaspadai terus. Jangan sampai kemudian mendadak membesar ya. Namun di bulan Imlek keempat ini tidak ada kekhawatiran yang bersifat spesial yang patut Anda waspadai dengan begitu ekstra gitu ya. Hanya saja patut Anda camkan bahwa rezeki Anda, ya walaupun ada kecenderungan sedikit terkoreksi, boleh dibilang tetap berkestabilan. Asalkan ketegasan aksi selalu Anda stabilkan. Jadi, yang juga harus diwaspadai oleh Anda yang bersio tikus adalah ketegasan di samping dengan ciong itu sendiri. Walau gagasan seolah meronta, jadi di dalam benak Anda ini banyak keinginan, mau ini, mau itu, mau segala macam. Boleh aja, nggak ada salahnya, tapi jangan terumbar ke permukaan. Jangan Anda bicarakan kiri kanan, biarlah itu menjadi rahasia Anda, dan Anda tahapkan pelan-pelan. Set up segala sesuatunya dengan teamwork Anda sendiri. Jangan diumbar ke sesuatu yang tidak semestinya gitu ya. Jangan sembarangan lah. Pupuskan kejenuhan. Nah, karena Anda jenuh rupanya, Anda bisa bicara ngalor ngidul terhadap orang lain. Nah, untuk itu jangan sampai Anda mabuk loh. Mabuk aja bisa jenuh, bisa segala apa rahasia keluar semua tuh ya. Pupuskan kejenuhan agar langkah kian lancar syarat kesuksesan ya. Jadi kalau Anda nggak jenuh aja, langkah Anda akan menjadi lancar dan kesuksesan akan semakin meningkat. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebetulnya pada bulan Imlek yang ketiga, bulan Imlek yang baru saja lalu, Sagwe, Anda sudah diperingatkan tuh, jangan sampai jenuh, jangan sampai jenuh, dan jangan sampai jenuh. Kalau itu bisa Anda camkan, maka kejenuhan di bulan Imlek keempat ini tinggal sisa-sisanya toh. Kalau tinggal sisa-sisanya, maka kalau Anda enyakan, langkah Anda tidak akan terhalang dan kesuksesan masih dapat diandalkan lebih baik daripada sebelumnya. Sukses selalu. Sio kerbau. Anda yang bersio kerbau merasa khawatir? Saya mau tertawa mendengarnya. Bahkan rezeki Anda kini di bulan Imlek yang keempat mudah sekali untuk dilambungkan. Kalau benak selalu sangat ambisi. Nah, kalau Anda khawatir, ambisi nggak mungkin ada di dalam benak. Yang ada, wah, gue bakalan gimana nih? Besok ini ketutup nggak? Itu bisa nggak? Ini berhasil apa nggak? Nah, itulah yang bikin Anda menjadi gagal justru, ya. Nah, oleh sebab itu, khawatir harus dibuang, tanamkan ambisi ke dalam benak, maka rezeki Anda pun akan mudah dilambungkan. Memang benar begitu, karena
banyak hal yang kemudian akan mencuat dengan sendirinya di masa Shigue ini. Di antaranya, semangat Anda mudah digelorkan oleh karenanya. Nah, apalagi kalau motivasi yang dibutuhkan itu dan manuver aksi Anda terapkan pula sebagai tindak lanjutnya. Klop deh, ya. Ada ambisi, ada motivasi, ada manuver aksi. Apa yang nggak bisa terwujudkan? Semuanya akan terlancarkan pula, ya. Asalkan diupayakan terus-menerus, sukses-sukses di masa berikutnya pun mudah pula diantisipasi. Jadi langkah-langkahnya Anda udah bakal tahu nih. Karena bulan Imlek keempat ini sudah Anda set up dengan baik, kesuksesan sudah terjelang, sudah nampak meningkat, maka di bulan-bulan berikutnya peningkatan lebih lanjut dan lebih lanjut akan semakin membahagiakan, semakin menceriakan. Sukses selalu. Shio Macan. Dalam beberapa bulan belakangan ini di awal tahun kelinci air Imlek 2574, keberuntungan Anda yang bersio macan memang telah lepas dari degaan ciong di tahun lalu. Bahkan sebagai sio yang diunggulkan di tahun kelinci air ini, keberuntungan Anda cepat sekali itu, ya, pelambungnya, ya, cepat sekali peningkatannya. Namun di bulan Imlek yang keempat ini Anda harus berhati-hati karena ada batu sandungan yang harus diwaspadai. Jangan sampai batu sandungan ini kemudian menghambat keberuntungan Anda di bulan-bulan Imlek selanjutnya. Ya, rezeki Anda memang rawan gangguan pada Shigue ini. Ya, terutama kalau prinsip tak sungguh diamankan. Jadi rezeki makin rawan gangguan kalau prinsip Anda tak sungguh-sungguh diamankan. Oleh sebab itu, peganglah prinsip Anda sekuat tenaga. Artinya apa? Anda punya aturan, ya, dalam hal mengelola diri dan perusahaan itu tidak boleh terintervensi oleh kehendak, keinginan orang lain, apalagi hasutan orang lain, walaupun hasutan itu di set up sedemikian muka sehingga Anda tercengang oleh karenanya. Coba aja Anda dengarkan apa yang akan saya sampaikan lebih lanjut. Abaikan hasutan. Nah, ya, abaikan hasutan. Hasutan menggiurkan. Nah, jadi di bulan Imlek keempat ini, hambatan yang paling harus diwaspadai adalah hasutan menggiurkan. Abaikan hasutan menggiurkan agar rencana takkan tergadaikan. Jangan karena dihasut ini itu, rencana yang udah matang Anda susun, Anda buang semua dan Anda memakai dan mengelola apa yang disampaikan oleh orang lain. Ini keliru besar, ya, waspada. Targetkan tujuan sebatas daya. Nah, waspada agar target tujuan Anda pun jangan kebablasan. Patut Anda lakukan sebatas daya, ya. Jangan tergadaikan itu rencana. Tujuan harus sebatas kemampuan. Dengan demikian, akal hambatan pun akan terminimalkan, ya. Dengan begitu, maka apa yang menjadi hambatan kelak akan berubah menjadi sebuah kelancaran. Sukses selalu. Para pemirsa sekaliannya, dinamika Shigue telah disampaikan. Begitu juga mengenai ramalan shio Anda, peluang, hambatan, ataupun solusinya. Saya berharap itu berguna bagi Anda, dan tentu saja kesuksesan Anda merupakan harapan saya sebagai penulis buku dan juga penulis ramalan, tinjauan ramalan pada setiap bulannya. Sukses Anda adalah kebahagiaan saya tentunya. Sukses selalu.